Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur untuk kesetiaan dan kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Tahun 2022, gereja kita memasuki tahun pertumbuhan dan penuaian. Pastikan kita tetap hidup dalam rencana dan kehendak-Nya. Di ibadah hari ini, kita akan melaksanakan perjamuan kudus setelah pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara dapat menyediakan roti dan anggur di rumah masing-masing. Bagi saudara yang rindu didoakan dan membutuhkan pelayanan konseling, baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah, kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim pastoral dan tim dokter gereja kita siap melayani saudara. Memberi persembahan merupakan wujud dari ibadah kita kepada Tuhan. Bagi saudara yang rindu menabur bagi pekerjaan Tuhan, dapat melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening berikut ini. Untuk pelayanan bagi generasi muda, gereja kita telah menyediakan komunitas bagi kids, teens, youth, dan profesional. Doa dan harapan kami, anak-anak saudara bisa bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat agar saudara tidak ketinggalan informasi dan jadwal ibadah gereja kita. Kiranya jemaat Tuhan terus bertumbuh dalam kasih dan kemurahan-Nya. Saatnya saya Yulita pamit undur diri. Terima kasih untuk perhatian seluruh jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur buat hari ini Yesus. Terima kasih buat Roh Kudus-Mu yang Engkau curahkan atas kami Tuhan. Jamalah kami Yesus. Penuhi kami dengan urapan-Mu Tuhan. Sungguh kami merindukan Engkau Yesus. Hanya Engkau yang kami tinggikan, kami muliakan Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Sama-sama angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya menguatkan menolong selalu. Sungguh kami rindu Tuhan, bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat.
Tuhan ditinggikan, Engkau dimuliakan Tuhan, dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Kami rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari katakan Allah Roh Kudus. Biarlah Engkau menjamah setiap hati yang haus akan Engkau, Yesus. Dengan urapan-Mu Tuhan, urapan-Mu. Kami rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Sekali lagi katakan Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Sekali lagi katakan rindu selalu dekat denganmu, tinggal di Sungguh kami menantikan Engkau Tuhan. Jamahlah setiap hati yang rindu akan Engkau Tuhan. Oh Yesus Tuhan, haleluya. Hanya Engkau yang kami tinggikan Tuhan, hanya Engkau yang kami muliakan di atas segalanya. Hanya Yesus Tuhan. Ia adalah bayar dalam bayar dalam masyarakat. Ia adalah bayar dalam bayar dalam masyarakat. Haleluya. Ia adalah bayar Roh Kudus-Mu tercurah atas kami Tuhan.
Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Rain down. Rain on us. Holy Spirit, Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Rain down. Rain on us. Yeah, Holy Spirit, Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, Holy Spirit, rain down. Rain down. Rain on us. Holy Spirit, Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Rain down. Rain on us. Ya Holy Spirit, jamahlah kami Tuhan. Holy Spirit, rain down. Sungguh kami merindukan Engkau, Yesus. Holy Spirit, rain down. Rain down. Rain on us. Holy Spirit, rain tercurah atas kami. Haleluya. Holy Spirit, rain down. Rain down. Rain on us. Haleluya. Holy Spirit, rain down. Mari sama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Dia mencurahkan roh-Nya atas kita. Rain down. Rain on us. Holy Spirit, Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down.
berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya, mari sama-sama kita bertepuk tangan. Roh Kudus dicurahkan di tengah-tengah kita saat ini, amin. Katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sama-sama katakan, hari inilah harinya Tuhan, amin. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak pagi serukan, hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya, terima anggur yang baru saat ini saudara. Katakan, Roh Kudus tercurah di tempat. Katakan urapannya yang ajaib. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sebab hari ini harinya Tuhan, amin. Hari ini harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Setiap belenggu dosa dipatahkan. Belenggu dosa dipatahkan. Haleluya. Mari bersorak bagi umat Tuhan sama-sama. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Mari katakan sama-sama, anggur baru tercurah, penuhi setiap umat Tuhan, umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Umat Tuhan yang menerima pengurapan yang baru dari Tuhan sama-sama. Pengurapannya telah dicurahkan. Kuasa mujizatnya dinyatakan, amin. Mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya. Maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Sekali lagi nyanyikan, pengurapannya telah dicurahkan.
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kemenangan yang Engkau berikan bagi kami Tuhan. Karena kuasa Roh Kudus menguatkan kami, membebaskan kami, menolong kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan. Bila Roh Kudus Engkau hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap hati yang rindu akan Engkau Yesus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Mari katakan, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Sekali lagi katakan di hadapan Tuhan, berhembuslah Roh-Mu Tuhan. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu
Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Senang bisa bertemu dengan saudara hari ini. Mari kita nyanyikan pujian Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari katakan, ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari sembah Dia, haleluya. Hori Allah bashir, Allah bashir, Allah bakuri, Allah bashan, Allah bakuri, Allah bashir. Hori Allah bashe, makuri Allah bashir, Allah bashahan, Allah bakuri, Allah bashir. Yahandala bakuri, Allah bashahan, Allah bakuri, Allah bashin, Allah bakuri, Allah bashan, Allah bakuri. Hira la bashe makuri ala bashana la bakuri ala bashana la bakuri ala bashana la da. Sembah Dia saudara, tinggikan Yesus. Sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Roh Kudus, Hori ala bashi makuri ala bashana la bakuri ala yahandala bakuri ala bashana la bakuri ala bash. Ya handala bakuri ala basha handala bakuri ala da. Oh di ala bashi makuri ala basha handala bakuri. Imakuri ala basha handala bakuri ala basha handala bakuri. I worship You, Jesus, I worship You with all my heart and all my soul. I love You, I love to worship You. I worship You, Jesus, I worship You with all my heart and all my soul. I love You, I love to worship You.
ku sembah Kau, Yesus ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Mari katakan, ku sembah Kau, Yesus ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Mari angkat tangan sembah Yesus, katakan, ku sembah Kau, Yesus ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Segenap hatiku, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Sekali lagi katakan, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini kami boleh kembali bersekutu di bait-Mu yang kudus Tuhan. Kami boleh menikmati minggu yang penuh dengan kuasa daripada Roh Kudus yang akan dicurahkan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur hari ini, urapi hamba-Mu dan urapi setiap umat-Mu Tuhan. Untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya kami menerima rema daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan saudara. Senang bisa bertemu dengan saudara hari ini. Hari ini dalam minggu pencurahan Roh Kudus, saya akan berbicara tentang satu tema, kuasa Pentakosta. Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita membaca dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Roma 15 ayat yang ke-13 berkata, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika Yesus naik ke surga, ia berpesan kepada murid-muridnya untuk tidak meninggalkan kota Yerusalem sampai saudara dia menepati janjinya untuk mengutus penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, Parakletos, yang dalam bahasa aslinya saudara, berarti saudara pendamping yang berdiri di samping seseorang, berfungsi saudara untuk menjadi advokat atau penasehat atau sebagai penghibur bagi setiap orang percaya. Seperti yang kita ketahui saudara, dalam Kisah Rasul pasal yang kedua saudara, mencatat peristiwa bagaimana saudara Roh Kudus dicurahkan ke atas murid-murid dan mereka semua dipakai Tuhan secara luar biasa. 3.000 orang bertobat ketika mendengarkan khotbah Petrus saudara. Setelah itu terjadi penyebaran Injil secara luas sampai saat ini. Begitu penting saudara dan signifikan peranan Roh Kudus bagi kehidupan kita semua sebagai orang percaya. Roh Kudus bukan saja sekedar kuasa, tetapi Rasul Paulus juga berkata dalam Roma pasal 15 ayat yang ke-13 mengatakan, semoga Allah sumber
pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ayat ini saudara menunjukkan kebutuhan kita sebagai orang percaya akan kekuatan Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri, sehingga kita semakin bisa berlimpah-limpah di dalam pengharapan saudara. Paling tidak saudara, ada 3 pekerjaan besar dari Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang pertama saudara, Roh Kudus menginsafkan kita akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat 8 sampai 11 saudara dikatakan saudara, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, dan akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Saudara, setiap manusia dilahirkan dengan kecenderungan berbuat dosa. Rasul Paulus menyebut saudara keadaan berdosa ini sebagai dosa awal atau dosa asal yang terbawa secara menyatu dalam diri manusia. Kita bisa membaca itu dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-12 dan juga ayat yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-8 tadi berkata bahwa Roh Kudus datang untuk menginsafkan kita akan dosa. Alkitab berkata, Roma 3 ayat 23, semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roh Kudus akan menginsafkan kita akan kebenaran, bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus adalah Allah sendiri yang datang ke dalam dunia ini. Lahir sebagai manusia 100%, tetapi dia Allah 100%. Lewat pengorbanan Kristus di atas kayu salib, dosa kita ditebus, diampuni. Dan lewat kematian dan kebangkitannya, kuasa maut sudah dikalahkan. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Kristus memperoleh anugerah kehidupan kekal saudara. Keselamatan kekal yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada setiap orang yang percaya Dia. Menginsafkan akan suatu penghakiman bahwa setiap orang yang menolak kasih anugerah keselamatan dalam Kristus Yesus akan mati dalam kebinasan kekal. Itu sebabnya saudara, kita sangat membutuhkan Roh Kudus yang begitu punya peranan penting dalam kehidupan kita. Sehingga Roh Kudus membantu menginsafkan kita akan dosa, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh kita lakukan setelah kita lahir baru, saudara. Yang kedua, saudara, apa yang Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan kita? Roh Kudus memimpin hidup kita berjalan dalam kebenaran dan memberitahukan hal-hal yang akan datang, saudara. Kalau kita membaca dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13 dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Inilah berkat besar yang dijanjikan Yesus melalui karya Roh Kudus. Roh kebenaran adalah roh wahyu. Dia mendahului orang percaya berjalan di depan, mengatur, menuntun berdasarkan pengetahuan dan rencana ke depan akan hal-hal yang akan terjadi. Roh Kudus, saudara, memberitahukan rencana yang dimiliki oleh Yesus untuk orang-orang percaya dan memimpin orang percaya hingga, saudara, Yesus datang kembali. Roh Kudus mempersiapkan kita menyambut kedatangan mempelai laki-laki, yaitu Kristus. Jadi Roh Kudus, saudara, secara aktif memimpin kita hingga akhir, sampai rencana Allah dipenuhi dalam kehidupan orang percaya. Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai akhir, kata Filipi 1 ayat yang ke-7, saudara. Mungkin saat ini, saudara, kita sedang bergumul tentang masa depan kita.
bergumul tentang kelanjutan studi, tentang kelanjutan mungkin usaha, tentang masa depan anak-anak kita, mungkin juga berkumpul yang belum mendapatkan pekerjaan ataupun tentang pasangan hidup. Ketahuilah saudara, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia senantiasa memimpin kita melalui Roh-Nya yang kudus dan menyatakan rencananya atas kehidupan kita. Untuk itu mari kita belajar untuk meminta saudara, dan mengandalkan pimpinannya dengan mempercayai bahwa pimpinan Tuhan adalah yang terbaik sekalipun saudara tidak selaras dengan harapan kita. Pekerjaan yang ketiga dari Roh Kudus bagi kita orang percaya adalah Roh Kudus memberikan kita kuasa sehingga kita berkobar-kobar untuk memberitakan Injil, saudara. Kalau kita membaca dalam Kisah Rasul pasal pertama ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Roh Kudus saudara dicurahkan memberikan kuasa bagi kita semua sebagai orang percaya untuk memberitakan Injil. Sehingga kita dengan berani dan bersemangat memberitakan karya keselamatan Tuhan kita, Yesus Kristus, saudara. Yang dimaksud dengan menerima kuasa, dunamis dalam bahasa Indonesia, dari akar kata dinamit adalah saudara, yang pertama kemampuan adikodrati, kemampuan untuk melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh manusia biasa. Contohnya, saudara, Petrus, seorang murid Yesus yang pengecut, ketika itu Petrus menyangkal Yesus dan setelah dibaptis dengan Roh Kudus menjadi seorang yang sangat berani berkhotbah tentang kebangkitan Yesus, sehingga melalui khotbah yang diurapi oleh Roh Kudus saudara menghasilkan pertobatan 3.000 jiwa. Yang kedua saudara, arti daripada dunamis, kuasa adalah kuasa adikodrati. Kuasa supranatural untuk mengadakan mujizat, kesembuhan ilahi, dan juga untuk mengusir roh-roh jahat saudara. Dengan kuasa Roh Kudus kita saudara diperlengkapi, semua kita memerlukan saudara Roh Kudus supaya kita bisa menjadi saksi Tuhan untuk memberitakan karya keselamatan dan kuasa kebangkitan daripada Kristus Yesus Tuhan kita dan menegakkan kerajaan Allah di bumi ini dengan keefektifan yang besar. Puji nama Tuhan. Bagaimana saudara caranya untuk kita bisa mengalami kuasa Pentakosta itu? Yang pertama saudara, kita perlu hidup dalam pertobatan sejati. Dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Setelah ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan menerima pengampunan dosa, maka kita ditebus dan menjadi manusia baru. Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua mengatakan kita harus mengalami saudara pembaharuan budi, metanoia, yang seringkali dipakai untuk menggambarkan pertobatan. Metanoia berarti saudara perubahan pola pikir sehingga menghasilkan perubahan hidup saudara. Jadi bukan hanya sekedar percaya, tetapi kita harus hidup baru meninggalkan manusia lama kita. Inilah yang dimaksud dengan pertobatan sejati. Pertobatan sejati berarti kita mengalami hidup yang berbeda, berubah dari manusia yang lama kita, dan kita tidak hidup lagi dalam kehidupan dosa. Itu arti daripada hidup dalam pertobatan sejati. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengalami kuasa Pentakosta? Kita harus menerima baptisan Roh Kudus melalui penumpangan tangan oleh pelayan atau hamba Tuhan. Kita tahu saudara ketika Kisah Rasul pasal yang kedua terjadi, Roh Kudus dicurahkan secara luar biasa kepada murid-murid. Mereka menantikan di loteng Yerusalem. Setelah 10 hari Roh Kudus dicurahkan. Hari ini saudara, kita juga sebagai gereja, ketika kita merindukan, kita berdoa,
secara pribadi atau bersama-sama untuk minta Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus akan dicurahkan atas kehidupan kita. Dan juga Tuhan akan memakai hamba-hamba Tuhan untuk bisa menumpangkan tangan, untuk melepaskan kuasa Tuhan, menjadi point kontak, sehingga kuasa Roh Kudus bekerja untuk memenuhi kehidupan seorang, sehingga seorang dibaptis di dalam Roh Kudus. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-8, saudara, ayat 14-17 dikatakan, ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun ke atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. 2 Timotius pasal pertama ayat yang ke-6 berkata, karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku ke atasmu. Saudara, tadi saya sudah katakan bahwa hamba-hamba Tuhan juga dipakai oleh Tuhan untuk menjadi point kontak, sehingga pengurapan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, baptisan Roh Kudus bisa terjadi, saudara. Bukan hamba Tuhannya yang menjadi sumber pencurahan Roh Kudus, tapi Allah sendiri yang memakai kita menjadi saluran untuk berdoa bagi orang-orang yang rindu untuk mengalami kepenuhan baptisan Roh Kudus, sehingga mereka juga bisa mengalaminya. Puji Tuhan. Yang ketiga, saudara, bagaimana kita bisa mengalami kuasa Pentakosta, saudara? Kita perlu hidup selaras dengan firman Allah. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-5 berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dengan pertolongan, saudara, kuasa yang berdiam dalam kita, yakni Roh Kudus, saudara, kita akan berjuang dan harus terus patuh kepada Tuhan melalui Roh Kudus-Nya yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Kisah Rasul pasal 5 ayat 32 berkata, dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada kamu semua orang yang mentaati Dia. Surah Kisah Rasul pasal 5 ayat 32 ini menceritakan dan berbicara bahwa orang yang hidupnya selaras dengan firman Tuhan, maka hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus. Orang yang taat akan firman adalah bentuk dari hidup dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus setiap hari. Kita mengalami baptisan Roh Kudus, tetapi kita juga mengalami kepenuhan Roh Kudus setiap hari lewat taat patuh akan firman Tuhan. Hari ini, saudara, puji Tuhan, kita belajar kuasa Pentakosta, saudara. Ada 3 pekerjaan besar dari Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang pertama, Roh Kudus menginsafkan kita akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Yang kedua, Roh Kudus memimpin kita, saudara, sehingga kita bisa berjalan dalam kebenaran dan Dia akan memberitahukan hal-hal yang besar yang akan datang. Dan yang ketiga, saudara, Roh Kudus memberikan kita kuasa sehingga kita bisa berkobar-kobar untuk memberitakan Injil. Ada 3 cara untuk kita bisa mengalami, saudara, kuasa Pentakosta. Yang pertama, hidup dalam pertobatan sejati. Yang kedua, saudara, kita bisa menerima baptisan Roh Kudus, baik secara langsung atau melalui penumpangan tangan oleh pelayan dan hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan. Dan yang ketiga, hidup selaras dengan firman Allah. Biar hari ini, saudara, kita bisa mengalami kuasa Pentakosta terjadi dalam setiap kehidupan kita. Roh Kudus menolong kita. Dia adalah pribadi Allah sendiri, ingin berdiam dalam kehidupan kita, memenuhi kita, memakai kita untuk menjadi saksi Tuhan sampai Dia datang untuk kedua kalinya. Dan dengan disertai dengan kekuatan dan kasih anugerah Tuhan, kita bisa hidup patuh mentaati firman. Bahkan Tuhan memberikan kita karunia-karunia Roh Kudus untuk kita bisa melayani dengan kuasa, tanda heran, dan mujizat daripada Tuhan. Mari saya ajak kita berdiri bersama-sama, kita nyanyikan Roh Allah yang hidup, biar memenuhi kehidupan kita, memulihkan hidup kita, bahkan memakai hidup kita
dengan pengurapan kuasa daripada Tuhan. Mari katakan, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Sekali lagi katakan, Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari kita berkarunia lidah. Oh dialah basyahan dalam. Saudara yang sudah dipenuhi, dibaptis Roh Kudus, mari berkarunia lidah. Saudara yang rindu untuk mengalami baptisan Roh Kudus, datang kepada Tuhan, minta sucikan, kuduskan umat-Mu Tuhan. Oh dialah basyahan dalam baku dialah, sehingga menjadi bejana yang berkenan. Curahkan Roh-Mu yang kudus Tuhan. Oh dialah basyahandala baku dialah basyahandala dadada baku dialah basyahandala dadada syahandala baku dialah basyahandala. Curahkan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Penuhi kami gereja-Mu Tuhan. Oh dialah basyahandala baku syahandala dadada baku dialah basyahandala baku dialah dadada baku dialah. Oh dialah basyahandala baku dialah basyahandala baku dialah. Berhembus Roh Kudus, penuhi kami. Oh dialah urapi kami Tuhan, urapi gereja-Mu Tuhan. Oh dialah basyahandala, memenuhi setiap orang percaya yang percaya kepada Tuhan. Baptis dan penuhi kami semua Tuhan. Roh Kudus, haleluya. Ya handala baku dialah basyahandala baku dialah. Ya handala baku dialah basyahandala baku dialah. Roh Kudus, menolong setiap umat-Mu Tuhan untuk berjalan dalam ketaatan, berjalan dalam kebenaran. Roh Kudus juga akan membantu kami dalam kelemahan-kelemahan kami, supaya kami bisa tetap berdoa, memohon kasih anugerah daripada Tuhan, sehingga kami tidak kehilangan pengharapan. Oh dialah basyahandala baku dialah. So yang sedang dalam beban yang berat, pergumulan hidup, percaya Roh Kudus akan memampukan saudara untuk memiliki pengharapan dalam Kristus Yesus.
dan pengharapan dalam Yesus tidak pernah mengecewakan. Tuhan, jamah setiap pribadi. Pulihkan Tuhan. Bebaskan yang terbelenggu. Bebaskan yang terikat Tuhan. Sembuhkan yang sakit. Kuatkan Tuhan. Teguhkan setiap hati. Pulihkan kehidupan-kehidupan. Rumah-rumah tangga Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan dicurahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kasih anugerah Tuhan tidak pernah berkesudahan. Roh Kudus akan menolong kami semua untuk terus setia mengikut Tuhan sampai kami bertemu Tuhan dalam kemuliaan surgawi. Bapa, hamba-Mu berdoa hari ini, sekali lagi melepaskan kuasa-Mu Tuhan kepada setiap umat Tuhan. Supaya umat Tuhan diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Seperti apa yang terjadi di zaman gereja mula-mula, Tuhan pakai setiap murid Tuhan menjadi saksi Tuhan yang efektif. Dan kami percaya di akhir zaman ini Tuhan juga terus memakai setiap kami untuk menjadi saksi Tuhan yang efektif. Untuk memberitakan keselamatan anugerah dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati semua umat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dan setiap saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari saja kita angkat pujian, sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menari bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Mari angkat roti ke atas. Darah-Mu Yesus sucikan aku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus sucikan aku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Saudara, sebelum kita makan dan minum perjamuan kudus, kita diingatkan akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib untuk menebus dosa kita dan dosa setiap umat manusia yang percaya kepada Dia. Oleh sebab itu, mari hari ini kita datang dengan penuh ucapan syukur dan kita minta kemurahan daripada Tuhan, biar hidup kita senantiasa disucikan oleh kuasa penebusan daripada darah Kristus. Mari angkat roti ke atas, saya akan membacakan firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 dan selanjutnya. Sebab apa yang telah kuturuskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya.
yang memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Selain dikasih oleh Tuhan, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur dan kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus yang menyelamatkan hidup kita? Mari dalam nama Tuhan Yesus kita makan dengan penuh ucapan syukur. Mari kita angkat cawan ke atas. Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Sekali lagi katakan, darah-Mu. Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus yang menyucikan hidup kita, memeteraikan hidup kita, dan oleh bilur-bilurnya sakit penyakit kita disembuhkan. Mari dalam nama Tuhan Yesus kita minum. Hanya bagi Engkau saja segala pujian, hormat, serta syukur kami Tuhan. Terima kasih di akhir ibadah ini. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Haleluya. Haleluya. Terpuji nama-Mu Bapa di surga. Terima kasih untuk hari ini, memberkati semua jemaat Tuhan yang sudah mengikuti ibadah ini Tuhan. Kami juga berterima kasih untuk kasih anugerah Tuhan. Engkau memelihara kami selama 1 bulan dan kami memasuki bulan yang baru bersama dengan Tuhan. Memberkati seluruh persembahan dari semua jemaat Tuhan. Baik persembahan syukur, misi pembangunan, persepuluhan, dan persembahan-persembahan untuk pelayanan sosial, diakonia. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati semua yang melayani hari ini dengan berkat yang terbaik. Turunlah berkat daripada Allah Bapa di surga untuk setiap saudara.
Kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan, penyertaan oleh kuat kuasa Roh Kudus, memimpin menyertai setiap kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kali ini dan kita semua masuk dalam kemuliaan surgawi. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia. Diberkati untuk jadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, saudara. Tuhan memberkati.